Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah puisi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar. Adapun topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai bahasa puisi lanjutan. Saya Kristina Borusinaga selaku moderator akan memandu presentasi pada kali ini. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu 1 Kristina Borusinaga yaitu saya sendiri, 2 Putri Anggraini, 3 Muhammad Farhan Pranata. Langsung saja penyajian materi, saya berikan kesempatan kepada pemateri 1 yaitu Muhammad Farhan Pranata, dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Putri Anggraini, dan pemateri ketiga saya sendiri. Baiklah, saya Muhammad Farhan Pranata dengan NIM A1B121077 akan membacakan materi yang pertama. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara menampilkan diri dalam bahasa. Oleh karena itu, dari gaya bahasa akan terlihat keadaan pribadi seseorang. Dengan gaya bahasa yang baik, akan baiklah penilaian seseorang terhadapnya. Gaya bahasa termasuk unsur intrinsik yang cukup penting dalam puisi. Boleh dikatakan hampir tak ada puisi yang hadir tanpa sebuah gaya bahasa. Dengan gaya bahasa, gagasan yang terungkap akan terasa lebih konkret dan penuh. Dengan gaya bahasa, puisi akan lebih hidup. Penggunaan gaya bahasa pada hakikatnya adalah kegiatan berbahasa juga. Kegiatan berbahasa ini ada yang baik, ada yang kurang baik. Demikian juga penggunaan gaya bahasa. Sebuah gaya bahasa dikatakan baik bila mengandung 3 dasar, yakni yang pertama yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Macam-macam gaya bahasa. Berikut terdapat macam-macam gaya bahasa yang sering muncul di dalam puisi. 1. Gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan dalam puisi sering digunakan untuk membandingkan benda mati sebagai benda hidup. Gaya bahasa perbandingan yang sering muncul dalam puisi yaitu simil, metafora, personifikasi, dan majas alegori. Adapun pemaparan gaya bahasa perbandingan adalah sebagai berikut. A. Simil, yaitu gaya bahasa yang satu ini memiliki kemiripan dengan gaya bahasa asosiasi. Gaya bahasa asosiasi merupakan yang membandingkan dua objek berbeda namun dianggap sama. B. Metafora, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifatnya yang biasa, melainkan sifat yang lain. C. Personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia. Dan yang terakhir, yaitu alegori. Majas alegori adalah majas yang membandingkan antara suatu objek dengan kata-kata kiasan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggraini, Putri Anggraini. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM A1B121072. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari M. Farhan Pranata. 2. Gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan dalam puisi sering digunakan untuk menekankan suatu makna agar lebih terasa maknanya, meskipun terkadang terlalu bersifat melebihkan ataupun merendahkan suatu hal. Gaya bahasa pertentangan yang sering muncul dalam puisi yaitu hiperbola, litotes, dan ironi. Adapun pemaparan gaya bahasa pertentangan adalah sebagai berikut. A. Hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang menggunakan gaya bahasa dengan kesan yang melebih-lebihkan. Terkadang, apa yang dibandingkan dan dilebih-lebihkan bisa tidak masuk akal. B. Litotes. Majas litotes adalah gaya bahasa yang berisi pernyataan kata yang berlawanan artinya dengan kata sebenarnya, dengan bermaksud untuk merendahkan diri. Majas litotes biasanya digunakan untuk bertindak sopan kepada orang lain agar tidak berlaku sombong atau angkuh. C. Ironi. Ironi adalah jenis majas atau gaya bahasa yang berupa pernyataan yang isinya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena itu kadang-kadang majas ini dikategorikan sebagai majas sindiran. C. Gaya bahasa pengulangan. Gaya bahasa pengulangan dalam puisi digunakan untuk mengaitkan suatu hal dengan lainnya secara vokal.
Artinya, barisan puisi memiliki barisan dengan suara yang indah ketika dibaca oleh pembaca. Gaya bahasa pengulangan dalam puisi yang sering dijumpai yaitu asonansi dan bisa dilihat pada contoh majas aliterasi dalam puisi. Adapun pemaparan gaya bahasa pengulangan adalah sebagai berikut. A. Asonansi. Asonansi adalah sejenis gaya bahasa repetisi yang berjudul pengulangan vokal pada suatu kata atau beberapa kata. Biasanya dipergunakan dalam puisi untuk mendapatkan efek penekanan. B. Aliterasi. Aliterasi adalah sejenis gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan pada suatu kata atau beberapa kata. Biasanya terjadi pada puisi. Gaya bahasa itu menghidupkan kalimat dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi tertentu, untuk menimbulkan tangkapan pikiran kepada pembaca. Setiap pengarang biasanya mempunyai gaya bahasa sendiri. Hal ini sesuai dengan sifat dan kegemaran masing-masing pengarang. Pengarang menggunakan gaya bahasa yang bermacam-macam untuk mengungkapkan pikiran dan pembacanya. Gaya bahasa sebenarnya merupakan bagian dari diksi atau pilihan kata. Karena yang dibicarakan di sini puisi, maka diksi atau pilihan kata tersebut dilihat penggunaannya dalam sebuah puisi. Yang dipersoalkan adalah tepat tidaknya pemakaian kata, frase, dan kalimat untuk menggambarkan situasi tertentu dan maksud tertentu. Untuk memahami dan menggunakan gaya bahasa yang baik, perlu mengetahui unsur-unsur yang perlu ada di dalam. Gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama kejujuran. Dalam menggunakan gaya bahasa, dituntut untuk berlaku jujur terhadapnya. Kejujuran dalam bahasa berarti harus mengikuti aturan-aturan, kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Dan yang kedua itu sopan santun. Yang dimaksud dengan sopan santun adalah memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak berbicara, khususnya pendengar atau pembaca. Dan yang ketiga itu adalah menarik. Dalam penggunaan gaya bahasa, syarat kejujuran, kejelasan, dan kesingkatan baru merupakan langkah awal. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah penggunaan gaya bahasa tersebut bahwa gaya bahasa dalam puisi merupakan salah satu unsur dari sebuah puisi. Gaya bahasa adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan. Dalam puisi, penyair menyampaikan ide, perasaan, dan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak indah dan penuh makna. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya.